dia game yang kedua penentuan apakah game akan dibawa ke game ketiga atau tidak. Best of 3 series antara perwakilan Indonesia Alter Ego dan perwakilan Filipina Brand Esports. Iya, dan kali ini masih dipandu oleh Budi Monster dan Momo Chan bersama dengan Kowawa. Om Wawa. Oh iya, itu buat sorry. Om Wawa jangan menipu Dia ya. marah Sekarang kalau di aku Alter panggil Ego udah mulai ngerus tuh kasih presiden sangat besar untuk Lucy. Ayo lo, dirusuhin balik. Mau mana? Duh, langsung sekarat ya bun. Langsung mundur. Matilda men. Mereka udah marah wey. Emoji. Emoji pokoknya saya tidak terima. Oh, tapi di area bawah ada jump dan juga flapsy. Ini PR untuk Yuzo gimana caranya dia bisa tajir harus balang-balang. Tapi kalau kita lihat dari sini yang bisa mendapatkan farming yang cukup nyaman. Dia mendapat level 2 terlebih dahulu. Sementara Lulus dia harus meninggalkan part sendirian di area jungle karena dia butuh low juga. Dia harus cepat-cepat untuk regen HP biar bisa nge-backup lagi di area tengahnya. Tapi Alter Ego, kita ngelihat pergerakan mereka lebih berfokus untuk nge-babysit Sally Boy ke area jungler kita. Dia berfokus harus bisa cepat untuk ngedapetin itemnya karena kita tahu Hayabusa nggak bisa dibawa terlalu late game. Betul. Dan yang kalau kita lihat di sini Leo Murphy, dia sekarang udah mulai pokoknya aku tidak mau seperti game pertama. Tidak akan ada yang bully-bully aku. Siapa yang mau kayak game pertama? Seluruh Indonesia sedang meraung-raung. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini dari Flapsy-nya bakal coba untuk mengganggu. Yamnya memang agak sedikit kesulitan sih karena memang Baxianya sendiri menjadi counter dari seorang Yuzong ya. Cuma awal-awal dia masih nggak masalah, tapi setelah ada rotasi dari Brand Esports dan ternyata Alter Ego 3 membernya sudah berada di area bawah. Sally Boy udah punya shadow kill-nya, cuma ia sudah menghitung semuanya itu nggak akan cukup untuk nge-take down Pew ataupun Flapsy. Yap, dan kalau kita lihat Udil kali ini bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Sakit juga itu ya Sylvana-nya dari seorang Lucy. Leo Murphy bersiap untuk membackup teammate-nya kapanpun dia mau. Betul juga. Oh ya kan ditarik ya sama Tilda pun. Iya. Dan Kill betul. muncul akan first blood dihasilkan. Sally Boy di area tengah Lucy masih bisa selamatkan dan malah sekarang Sally Boy dalam bahaya Karsi. Kita lihat Sally Boy posisinya sudah tertangkap. Alter Ego kehilangan Sally Boy. Usaha first blood-nya gagal malah kehilangan 2 karena Leo Murphy juga menyusul kematian dari Sally Boy. Teman-teman dari Alter Ego akan sedikit terlambat. Meteor Shower dikeluarkan. Yang udah berubah jadi naga. Mencoba untuk mengejar ke area Pew tapi Pew masih bisa selamat. Iya, dan kali ini sayang sekali dari tim Alter Ego. Hampir aja ya tadi sebenarnya Siliboya bisa ngedapetin Lucy, tapi ternyata sepertinya prediksinya, calculation-nya agak sedikit miss dari seorang Siliboy. Karena dengan spiral ada yang menambah sedikit, ada tambahan shield juga. Membuat dia bisa kembali ke belakang lasting, menyelamatkan diri dia, bahkan bisa recall untuk kembali ke base. Saya malah terlalu memaksakan tadi. Dan di area tengah Sally Boy untuk kali kedua berhasil diamankan oleh Brand Esports, ditumbangkan ter-shutdown ketika lagi farming di area tengah. Bukan hal yang baik karena ini Sally Boy, wah Aku tidak akan mengulanginya, hanya sekali saja ya. Tidak akan ada yang kedua kali. Tapi Yam di area bawah benar-benar diharas habis-habisan. Mulai datang dengan cycling eagle-nya dari seorang Udil mencoba untuk mendapatkan Pew, tapi Pew-nya masih bisa balik dengan adanya Soul Eater. Sekarang Udil mau kabur kemana? Digojek ke kanan ke kiri. Udil masih bisa selamat. Cuma ini dagdikduk ser banget sih. Iya, Di untuk area masih ada guiding wins-nya ya. Jadi Iya. bisa kabur, hibrid. hibrid, kabur-kaburan cuma di area bawah kita bisa ngeliat Alter Ego tertati-tati. Oh, ya lagi recall di ulti sama Katsi. Ini ngebuang-buang waktunya Udil sih. Beberapa detik terbuang sia-sia. Gak dapat XP, balik lagi, jalan kaki lagi, dan dia masih kena pressure sekarang. Kayak apa ya, dari brand mereka benar-benar mengkondisikan bagaimana cara mereka melakukan zoning kepada Alter Ego. Ya, dia nggak bisa ditinggal sendirian sih. At least harus ada yang ngebantuin dia di area bawah buat nge-press flapsing-nya. At least ngasih kayak presence juga. Gak dikasih XP tuh di belakangnya. Nah, itu dia. Wow, oke, Yam harus cari tempat lain untuk buat bisa dapetin level. Karena untuk di bottom lane benar-benar Tapi mau dikuasai. kemana? Di area atas Dilema sih. ada Parsia. Tunggu Baxianya pergi kali. Diusir dulu tapi dia datang ke Leo Murphy yang lagi ngebuka-buka map. Udah ketemu langsung sama teman-teman dari Brand Esports, Surprise dan Flapsy. Iya, surprise presence-nya udah sampai dikeluarin loh. Brand Esports ketika melihat siapapun langsung ngegeragas. Di area bawah Udil mau kabur kemana? Flapsy-nya juga nggak bisa untuk mengejar seorang Udil. Brand Esports berfokus terhadap Turtle yang kedua. Iya,
Dan bahkan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego, mereka coba untuk nge-counter sepertinya Bude, tapi Lasti kali ini masih mencoba untuk bertahan. Yam yang mulai datang dengan Black Dragon Form, ini bakal coba dipisah, tapi Leo Murphy pun dalam kondisi yang tidak enak karena dia low banget. Masih ada, Udil juga bisa membackup kali ini. 1 untuk 1, 2 bahkan ditukarkan karena tensinya juga tumbang tadi. Tukaran yang cukup baik, cuma di sini belum berakhir mau karena masih dengan Shadow Kill Sally Boy. Boy. Walaupun cukup low HP tapi berhasil untuk mengamankan kill bersama dengan Spy. Turtle menjadi milik brand e-sport sayangnya. Iya, namun kali ini dari Alter Ego mereka berhasil ngeculik 3 ya tadi sebenarnya, Lusty, Flabzy dan juga View. Meskipun harus kehilangan seorang Leo Murphy, Yam ya. Tapi dari sini dengan ada Feather Astrek, Ripo memberikan damage yang sangat besar. Pai nggak bisa kabur walaupun Purify sudah digunakan, cuma itu nggak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Brand Esports di menit yang ke-6 mereka udah mendapatkan 3 poin kill lebih daripada Alter Ego. Begitu pula itu akan mengakibatkan net worth mereka melebihi Alter Ego. 1.500 di atas Alter Ego masih bisa dikejar tentunya, bukan angka yang besar. Iya, masih menit ke-6 lah, masih bisa. Easy. Dan hanya momentum aja satu ya, di wipe out. Wih, langsung dikejar. Tapi kali ini dari brand sendiri bisa dibilang mereka agak sedikit kesulitan juga di game kedua karena Alter Ego bermain lebih agresif daripada game pertama tadi. Dan Yam di sini bloodlust-nya sudah jadi dan dia harus serem banget di situ, langsung dihajar berubah menjadi naga. Tapi sayangnya di situ teman-teman dari Brand Esports udah mulai siap untuk nge-backup teman-temannya. Ini cepet banget follow up-nya. Alter Ego Esports tertatih-tatih kewalahan, gak bisa untuk mendefense. Begitu pula harus kehilangan dengan satu membernya di area atas. Yes, itu satu momentum tadi yang harus tumbang begitu saja tanpa ada pertukaran yang berarti dari Alter Ego Esports. Berarti bahwa Alter Ego mereka benar-benar gak bisa berbuat terlalu banyak dan bahkan Baxia bisa dapetin solo kill. Iya, ke arah seorang Pai. Ya. Ini meskipun kayak Yamnya tukeran di bersama dengan Pai, tapi kayak Brand itu mereka tahu gitu loh untuk nge-shutdown Pai-nya. Wah, gila sakit banget sih itu partnya. Sekaligus mulai datang kali ini. Shadow kill kah? Belum ternyata, harus mundur terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Flabzy semena-mena ya Bun, mulai semena-mena. Revitalize juga dari keluarga teman-teman dari Brand Esports langsung dengan sigap membackup Flabzy. Dia pun selamat walaupun udah semena-mena masuk jungle Alter Ego, hampir aja nyolong dari orange buff-nya. Cuma Alter Ego belum punya damage yang memadai untuk ngepanis si Flabzy. Soalnya susah juga sih, ada Parsia kan, kayak high ground-nya bakal kuat banget dari tim Brand Esports sendiri. Ya, dan kita bisa lihat sebenarnya dari Brand Esports adalah bagaimana pemain mereka bisa tukar-tukaran role. Imperial Justice menuju pergerakan dari Leo Murphy, di follow dengan sangat cepat pula semua member dari Brand Esports. Kali ini udah kasih pressure semuanya ke area Alter Ego. Jungle dari Alter Ego digangguin habis-habisan, gak ada yang bisa tenang di area bawah. Yang kabur menggunakan Black Dragon Form-nya hanya untuk defense saja, kabur dari pengejaran Flabzy. Iya, dan justru kali ini memberikan pressure terus-menerus dari Brand Esports. Dan ini bakal dimajuin seperti sama Udil. Kali ini masih ada circling eye juga mengarah ke arah Ribo, tapi Flabzy di situ membackup dengan sangat cepat. Dan bahkan harus kehilangan Udil yang sendirian di area mid lane-nya. Miskalkulasi dari Udil sepertinya ini. Judi banget sih si Udil di area tengah. Ya YOLO. Tapi kali ini Lucy-nya mulai masuk dengan ada Imperial Justice mengarah ke arah sang Pai. Pai-nya bakal tumbang kali ini, tapi lihat Atlasnya hanya mengenai ke arah seorang Flabzy, tapi tetap aja. 2 untuk 1, enggak, bahkan sama satu lagi kan flam shot-nya. Nyaris saja mendapatkan kill atas Yam. Jaki Duxer, tiba-tiba ada flam shot. Itu pakai scope kali 8 kayaknya langsung kena. Karena Brand Esports ini sesuai dengan para player yang ngelawan Filipina, mereka banyak yang bilang ini flam shot-nya harus hati-hati. Wow. Dari Filipina. Pakai scoop kali 100. Benar-benar. Aduh, tapi ini sulit banget sih buat Alter Ego. Mereka dari networknya udah mulai ketertinggalan jauh ya. Meskipun kayak di game pertama kita ngelihat mungkin mereka agak sedikit tidak terlalu timpang sebenarnya di game pertamanya. Tapi di game kedua kali ini di menit ke-9 udah mulai cukup jauh, perbedaan 4.000. Ya itu itemnya bahkan ya kayak Sylvana, Baxia. Mereka pakai Dominance Ice karena tahu
untuk masuk damage dari Hayabusa, wajib juga buat pakai basic attack-nya. Oh iya Dan itu pasti. bahkan lebih slow lagi adanya dominant size. Wah ini tapi agak sedikit sulit ya. Dan Sally Boy mulai ketahuan posisinya di area atas. Mulai menginisiasi ke area Lord. Wush, aku jadi grogi gara-gara deg-degan ini sebenarnya nontonnya. Mengisi nasi. Nasi enak. Hai. Tapi Flaxi, aku kira bakal tabrakin. Ternyata Leo Murphy masih punya flicker mundur. Waduh. Putih. Ke aksi shield ini tapi ada Epicelero yang connect terhadap Yam. Tak bisa merespon apapun yang dilakukan oleh Brand Esports. Dia hanya terpaku di situ. Kali ini Pai juga dalam bahaya. Tertinggal di area belakang. Teman-teman dari Brand Esports menunggu timing yang tepat lagi karena Lord sudah hadir di sini. Dan wave minion di area atas tidak baik untuk Brand Esports. Begitu pula dengan Alter Ego. Mencoba untuk mengeclear minion di area bawah tapi Sally Boy Masih bisa mundur ternyata Budi, untung masih ada Kosedo. Tapi mereka bakal mengarah ke arah objektif turret sini dari Brand sendiri. Meskipun ya pastinya bakal split push, ngedapetin objektif atas dulu ya. Minionnya bakal coba di clear. Gusti bakal mencoba untuk menjaga terlebih dahulu. Ini di press banget sih sama Brand. Aku bisa bilang kayak ini udah momennya dimana Alter Ego mereka agak sedikit sulit buat rotasi. di press sama Brand Esports membuat kita di press. Ya jangan dong, kita harus Jangan. optimis. Oh Kita iya, tetap optimis let's menang. go! Let's go Budi, harus semangat. Betul. Betul, masih ada kesempatan. Wah, itu Epicelero-nya serem banget dari Brand Esports, tapi gak cuma itu karena Lusty mulai gerak mencari timing yang tepat untuk Bloom 4. Ngeluarin Imperial Justice, mengunci, dan ini dihujanin oleh Kasi dengan konten shockernya. Semua posisinya sudah terlihat tuh dengan gagah beraninya, perkasa banget. Maju ke arah depan tapi itu miss. Leo Murphy mencoba untuk aralin di belakangnya, mencari yang bisa di-shutdown tapi ternyata tidak semudah itu. Brand Esports punya pertahanan yang sangat kuat. Banyak banget yang sudah dikeluarkan oleh Alter Ego Esports, cuma gak bisa mendapatkan apapun. Dan Yam coba nge-clearing minion di area bawah. Iya, kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Alter Ego sekarang daripada selain daripada mereka aja bisa bertahan dulu sambil menunggu untuk Brand Esports berbuat kesalahan dan mereka bisa mempanik kesalahan kalau ada kesalahan yang bisa dibuat oleh Brand Esports sendiri. Dan kali ini tentunya Lordnya Lordnya? sudah disenggol ya. Ya. Dicolek. Lihat tuh Flavzi-nya, udah mulai ngeliat ada pergerakan dari Sally Boy. Sudah mulai ketahuan posisinya. Wey. Tapi terkena bisa Lero Boy. dari seorang Sally Boy. Masih punya Kosedo, masih bisa di cover juga sama teman-temannya. Dan itu cuma zoning aja sih, biar dia bisa nge-contest Lord-nya untuk tim Brand Esports. Ini Alter Ego tadi mau menjajal untuk ngegangguin dikit, keluar dari area base-nya aja. Brand udah ngegas. Ngeng! Weh, minggir. Brand Esports mendapatkan Lord. Ini Lord yang pertama, tapi akan sangat Iya. membantu mereka sih untuk menjadi sasaran minion juga ke area atasnya. Ya setidaknya semua turret bagian outer bakal bisa didapatkan. Otakku langsung lag di sini karena ada Meteor Shower mencoba untuk melakukan defense Alter Ego sekuat tenaga, tapi tengok Brand Esports mereka fokus banget mengamankan objektif gaming. Iya, Lord sekarang sudah hilang, tapi begitu pula dengan inhibitor satu di area tengah. Hilang semuanya, tapi kan ini bakal coba mulai dibuka. Yang mulai masuk kali ini Leo Murphy-nya harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan lihat Flipzy-nya udah muter-muter di area depan dengan ada Evaxia Shield Unity. Tapi Udilnya tertangkap di area bawah dan bahkan feeder extract dari Parsianya. Gak ada yang bisa menghentikannya. Dan bahkan lihat Lusty-nya bakal coba untuk Spiral Strength masuk dengan Imperial Justice. Yamnya tumbang di sini. Leo Murphy juga tidak bisa menahan damage yang cukup banyak dari Brand Esports. Dan bahkan lihat, turret base-nya bakal gundul di area bawah. Sally Boy! Wah, hilang begitu saja. Member hilang dari Alter Ego. Brand Esports akan semakin percaya diri untuk memasuki base milik Alter Ego. Alter Ego harus sekuat tenaga memukul mundur Brand Esports supaya nggak di-push sampai diakhiri. Dan ini tersisa 3 member dari Susah Brand sih. Esports, 2 sudah pulang. Oh, lihat Cuma sakit dengan banget. pedal attack yang dikeluarkan oleh Ribo, itu udah kesuntikan semua member dari Alter Ego. Masih ada depan Ternyata. view-nya, kasih pressure yang sangat besar. Kapsi pun gak takut. Dia udah tinggal separuh HP. Udil mencoba untuk mencari celah. Kasi akan terus jadi takedown. Dan Kasi yang mengembangkan. Gagal untuk mendapatkan Kasi. Alter Ego dalam posisi yang sangat-sangat bodoh. Oh Mencoba my untuk God. kabur, tapi Ribo berhasil dimainkan. Yang
mencari celah dengan sangat masih bisa cerdik. di defense kali ini oleh tim Alter Ego dan bakal mulai masuk. Yamnya bakalan tumbang dan bahkan Pai-nya sibuk masih untuk nge-clear minion. Menghentikan pergerakan minion yang mulai menggerogoti base dari tim Alter Ego. Udile bakal tumbang kali menyisakan Celeborn dan juga Pai. Tapi lihat brand e-sport mereka gak sedikit pun mau pulang Gak dari gentar. base tim Alter 4 Ego. lawan 2. Celeborn kali ini bakal coba dikejar. Coachiedo gak bisa balik mundur ke arah belakang dan bakal harus tumbang juga. Menyisakan Pai sendirian yang nge-clear minion dengan Meteor Shower sampai 3 kali tadi kalau kita lihat. Dan bahkan lihat Kartisnya tumbang di sini tapi minionnya udah mulai menggerogoti Bude Monster. Oh, Brand Esports. Ini akan menjadi game untuk mereka. 2-0 di luar kehendak kita semua. Oh my god, hatiku tercabut-cabut Bude. Gak Tapi nggak apa-apa, kita tapi nggak apa-apa. Alter Ego masih punya Iya. kesempatan tentunya untuk hari esok. Ini mulut gue harus tapok kayaknya. Ini awalnya Bude yang ngomong ya tadi.